Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Siska Fitriah selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Cyber di semester 2 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini ingin membagikan hasil analisis kami mengenai bagaimana fenomena cancel culture dan cyberbullying berkembang pesat di era digital. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam bahwa ruang digital seperti Instagram, TikTok, maupun X bukan lagi sekedar tempat mengobrol biasa, melainkan sudah menjadi arena baru yang membentuk cara kita menilai, menegur, bahkan tanpa sadar menghakimi orang lain secara massal. Kalau kita lihat ke belakang, internet dalam 2 dekade terakhir ini memang sudah mengubah total cara kita berinteraksi. Ruang percakapan yang dulunya harus ketemu langsung atau lewat telepon, sekarang meluas tanpa batas wilayah dan waktu. Sayangnya, di balik segala kemudahan ini muncul 2 fenomena yang makin kesini makin mengkhawatirkan, yaitu cyberbullying dan cancel culture. Perundungan cyber sekarang bukan cuma masalah anak sekolahan saja, tapi sudah menyerang orang dewasa hingga public figure dengan dampak psikologis yang sangat serius. Di sisi lain, cancel culture atau gerakan boikot massal digital yang awalnya bertujuan baik untuk menegakkan norma, sering kali bergeser menjadi hukuman sosial yang tidak berimbang, emosional, dan justru memperparah perpecahan di masyarakat. Melalui riset ini, kelompok kami ingin menjawab beberapa poin penting. Kita akan membedah bagaimana latar belakang kedua fenomena ini, seperti apa bentuk komunikasi antar pribadi dan unsur-unsur komunikasi yang bekerja di dalamnya, hingga karakteristik budaya cyber apa saja yang memicu hal ini bisa terjadi. Selain itu, kami juga memetakan dampak positif dan negatifnya, serta yang paling penting merumuskan strategi komunikasi yang sehat dan relevan agar kita tetap bijak berinteraksi di ruang cyber. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Pada bagian cyberbullying ini, menurut definisi yang tertera, yaitu suatu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital secara sengaja ataupun berulang. Biasanya dilakukan melalui media sosial seperti aplikasi pesan, forum online, atau platform digital lainnya. Biasanya korban ini sering menerima komentar negatif seperti hinaan, ancaman, ataupun juga pelecehan yang berdampak pada kondisi psikologisnya. Berikut ada bentuk cyberbullying. Cyberbullying ini bentuknya ada 5. Yang pertama yaitu komentar kasar dan ujaran kebencian. Yang kedua adanya penyebaran fitnah atau informasi palsu. Yang ketiga pelecehan melalui pesan pribadi atau melalui DM. Yang keempat ada penyebaran foto atau data pribadi tanpa izin. Yang terakhir ada ancaman atau intimidasi secara online. Di sini ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab di sini ada 4, yaitu anonimitas pengguna internet. Yang kedua, kurangnya etika komunikasi digital. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Yang terakhir, rendahnya empati terhadap orang lain. Di sini juga ada cancel culture. Menurut definisi yang tertera, yaitu suatu fenomena sosial media digital yang terjadi ketika individu atau kelompok secara kolektif menarik dukungan melalui boikot atau mengucilkan seseorang karena ucapan, perilaku, atau tindakan yang dianggap melanggar norma, nilai, atau harapan masyarakat. Di sini juga ada karakteristik, tujuan, dan juga resiko cancel culture. Yang pertama yaitu dilakukan secara massal dan menyebar cepat melalui media sosial. Yang kedua adanya bertujuan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap melanggar norma. Dan selanjutnya ada menjadi bentuk kontrol sosial di era digital. Yang terakhir beresiko menimbulkan penghakiman berlebihan, kerusakan reputasi, dan juga tekanan psikologis akibat kurangnya verifikasi fakta. Yang terakhir di sini ada juga contoh kasusnya. Salah satunya yaitu fenomena cyberbullying dan juga cancel culture ini terjadi ketika seorang content creator ini mengunggah video yang dianggap menyinggung kelompok tertentu atau potongan video tersebut viral di media sosial dan juga memicu berbagai reaksi negatif dari para warganet. Banyak juga pengguna memberikan komentar menghina, menyebarkan ujaran kebencian, serta mengajak orang lain untuk berhenti mengikuti akun tersebut dan juga memboikot aktivitas konten tersebut.
Akibatnya di sini korban mengalami tekanan psikologis, kerusakan reputasi, dan juga kehilangan dukungan dari sebagian pengikutnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial ini dapat mempercepat penyebaran cyberbullying dan juga praktik cancel culture dalam masyarakat digital. Komunikator dalam fenomena cyberbullying dan cancel culture adalah pengguna media sosial yang menyebarkan atau mendukung pesan negatif. Mereka dapat berupa individu, kelompok, maupun akun anonim yang memanfaatkan media digital untuk menyampaikan pendapat atau serangan kepada target. Pesan yang disampaikan umumnya berupa komentar kasar, penghinaan, fitnah, ancaman, meme, atau hashtag yang bertujuan untuk menyerang, mempermalukan, atau menghakimi seseorang. Pesan tersebut dapat menyebar dengan cepat dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Media yang digunakan adalah platform digital seperti Instagram, X, TikTok, Facebook, dan aplikasi pesan lainnya. Karakteristik media sosial yang cepat dan mudah diakses membuat penyebaran informasi maupun perundungan berlangsung secara luas. Dampak yang ditimbulkan meliputi gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, serta kerusakan reputasi dan hubungan sosial korban. Dalam beberapa kasus, efeknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Umpan balik di media sosial tidak hanya berasal dari korban, tetapi juga dari pengguna lain yang ikut memberikan komentar atau reaksi. Hal ini dapat memperkuat penyebaran opini mayoritas dan memperbesar tekanan sosial terhadap target. Saya Muhammad Rizky Piliang, berikut pemaparan saya dalam materi ini. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dampak nyata dari kedua fenomena ini terhadap kehidupan manusia. Secara garis besar, dampak tersebut saya bagi menjadi 4 aspek utama, yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak profesional, dan dampak jangka panjang. Dampak psikologis. Korban dari perundungan seringkali harus menanggung beban mental yang luar biasa berat di dalam diri mereka. Di antaranya, stres dan kecemasan. Korban terus merasa cemas karena serangan digital terus-menerus masuk ke ponsel. Penurunan rasa percaya diri, rentetan komentar negatif, makian, dan kritik secara perlahan mengikis harga diri korban. Trauma emosional, luka batin yang ditimbulkan seringkali membekas dalam jangka panjang. Depresi. Jika tekanan psikologis ini dibiarkan bertubi-tubi tanpa penanganan, fase akhir yang paling berbahaya adalah memicu depresi klinis yang bisa mengancam keselamatan jiwa korban. Kemudian, dampak sosial. Dampak buruk ini tidak berhenti di dalam pikiran korban saja, melainkan meluas dan merusak kehidupan nyata mereka, seperti isolasi sosial. Akibat rasa takut, malu, dan tertekan, korban umumnya memilih untuk menarik diri dari lingkungan nyata. Mereka mengunci diri dan menghindari interaksi dengan dunia luar. Hilangnya hubungan pertemanan. Efek domino dari cancel culture membuat orang-orang di sekitar korban, bahkan teman dekat sekalipun, cenderung menjauh. Menurunnya kepercayaan antar individu. Pengalaman dikhianati atau dirundung oleh orang banyak menghancurkan rasa percaya korban terhadap manusia. Mereka menjadi skeptis dan selalu merasa curiga bahwa orang lain akan menyakiti mereka kembali. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dampak positif yang secara tidak langsung muncul dari fenomena ini. Di antaranya, meningkatkan kesadaran terhadap etika digital. Kasus-kasus yang viral membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berperilaku di dunia maya. Mendorong akuntabilitas publik. Tokoh publik atau instansi kini menjadi lebih waspada dan bertanggung jawab atas tindakan mereka karena adanya pengawasan massal dari netizen. Memperkuat perhatian terhadap isu sosial tertentu. Gerakan digital mampu mengangkat isu-isu penting
yang sebelumnya luput dari perhatian publik. Mendorong pengembangan fitur keamanan media sosial. Banyak platform media sosial akhirnya menciptakan fitur proteksi baru demi melindungi pengguna dari perundungan. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap dampak negatif besar menyertainya. Menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, kesehatan mental korban adalah taruhan utamanya. Memicu penyebaran kebencian secara massal. Ruangan digital seringkali beralih menjadi wadah amukan netizen yang tidak terkontrol. Mengurangi ruang dialog dan diskusi yang sehat. Diskusi objektif hilang, digantikan oleh budaya saling serang opini. Menyebabkan penghukuman sosial yang berlebihan. Sanksi dari netizen seringkali melampaui batas kewajaran hingga menutup ruang bagi seseorang untuk memperbaiki diri. Memperbesar konflik dan polarisasi masyarakat. Fenomena ini merusak persatuan dan memecah belah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatul Afrah. Saya akan membacakan bagian kesimpulan dari PPT ini. Cyberbullying dan cancel culture merupakan fenomena yang berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Keduanya dipengaruhi oleh karakteristik budaya siber, seperti anonimitas, viralitas informasi, dan partisipasi massal pengguna. Fenomena ini dapat memberikan dampak positif, berupa peningkatan akuntabilitas sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan mental, kerusakan reputasi, dan polarisasi sosial. Terima kasih. Selamat siang, halo, saya Farida Handayani dari kelompok 7 Ilmu Komunikasi Cyber Asia. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai fenomena cyberbullying dan cancel culture di era digital, dapat dipahami bahwa kedua fenomena tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Dan oleh karena itu diperlukan berbagai upaya preventif dan edukatif untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Dan rekomendasi berikut disusun sebagai langkah yang dapat dilakukan oleh pengguna media sosial, keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, serta platform digital dalam meminimalkan dampak negatif cyberbullying dan cancel culture, serta mendorong terciptanya budaya komunikasi yang lebih etis di dunia maya. Nah, untuk rekomendasinya tersebut meningkatkan literasi digital dan pemahaman etika bermedia sosial, mengembangkan sikap empati, berpikir kritis, dan bertanggung jawab sebelum berkomentar atau membagikan informasi. Memperkuat peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan platform digital dalam mencegah cyberbullying, mengutamakan dialog, klarifikasi, dan penyelesaian yang konstruktif dibandingkan penghakiman massal di ruang digital. Dan itulah rekomendasi dari berdasarkan mengenai fenomena cyberbullying dan cancel culture.